Selamat datang sahabat ternak di channel Inspirasi Ternak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang bisa membuat kita para peternak atau calon peternak mengalami kerugian. Dilihat dari sisi kebutuhan masyarakat mengenai jumlah konsumsi ayam potong atau ayam broiler, nampaknya usaha ayam broiler sedang dan akan terus menjadi primadona yang banyak diminati oleh para pengusaha, baik skala kecil atau skala besar. Namun, jika kita melihat lebih detail lagi, ternyata banyak juga peternak yang sudah gulung tikar dan tumbang di dunia peternakan ayam potong atau ayam broiler. Gulung tikarnya para peternak ayam potong ditandai dengan adanya para peternak yang sudah enggan mengisi lagi, membiarkan kandangnya roboh akibat tidak punya biaya untuk renovasi kandang. Mulai menjual peralatan ternak, bahkan tidak sedikit pula yang meninggalkan hutang ratusan juta di bank karena modal usaha berasal dari pinjaman bank. Lalu, apa saja hal-hal yang membuat para peternak ini gagal atau memutuskan untuk berhenti beternak? Berikut kita bahas satu persatu. Pertama adalah adanya pelanggaran kontrak pembelian ayam hidup. Masalah ini dialami khusus oleh peternak yang bermitra dengan perusahaan. Pada peternak ayam broiler yang bermitra dengan perusahaan, harga ayam ketika panen akan dibeli oleh pihak perusahaan sesuai dengan harga kontrak di awal sebelum pemeliharaan. Namun, ada kalanya perusahaan yang diikuti adalah perusahaan kecil yang tidak bertanggung jawab. Hasil panen malah dihargai sesuai harga pasar. Sebagai gambaran, harga pokok untuk memproduksi ayam potong atau ayam broiler adalah berkisar antara 14 hingga 15 ribu rupiah per kilogram. Biasanya nilai kontrak pembelian antara 19 hingga 20 ribu rupiah per kilogram. Jika harga di pasaran jatuh di bawah harga tersebut, maka bisa dipastikan pelaku usaha ternak ayam broiler akan mengalami kerugian. Sebenarnya, bisa saja kita menuntut pihak perusahaan secara hukum. Akan tetapi, melawan perusahaan merupakan hal yang membuang banyak waktu dan energi. Lagi pula, belum tentu hak kita bisa terpenuhi. Dari sini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa bermitralah dengan perusahaan yang memiliki reputasi baik. Kedua adalah stabilitas harga di pasaran. Ini sedikit berhubungan dengan kasus pertama, yaitu naik turunnya harga ayam potong di pasaran bisa menjadi hal yang sangat merugikan. Penurunan harga pasar yang sangat tragis umumnya disebabkan oleh banyaknya stok ayam potong karena kelebihan populasi atau terlalu banyak orang yang terjun di dunia peternakan ayam potong. Mengacu pada tahun 2020 bahwa penurunan harga ayam ini disebabkan oleh terhambatnya proses distribusi akibat penutupan jalan di berbagai kota untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara kota produsen dan kota yang menjadi pasar, yaitu stok di kota produsen menumpuk sehingga harganya hancur dan stok di kota pasar menjadi sepi alias mahal. Yang ketiga adalah adanya wabah penyakit yang tidak terantisipasi. Salah satu keuntungan memelihara ayam potong atau ayam broiler adalah umur ayam potong atau ayam broiler tergolong sangat singkat, yaitu berkisar antara 35 hari sudah siap dipanen. Hal ini juga bisa menjadi bahaya tersendiri kepada para peternak. Bahaya tersebut adalah wabah penyakit yang membutuhkan waktu untuk proses pemulihan. Pada proses pemulihan ini, seringkali biaya pakan akan membengkak luar biasa. Ditambah lagi dengan resiko kematian dari wabah penyakit tersebut.
Nilai kerugian yang disebabkan oleh wabah penyakit ini juga tidak bisa disepelekan. Untuk itu, sangat penting bagi peternak ayam broiler untuk melakukan pencegahan terhadap wabah penyakit. Bentuk pencegahan bisa berupa pemberian antibiotik dan juga vaksin. Yang keempat adalah adanya tindak kriminalitas di dalam kandang. Berdasarkan pengalaman dari beberapa peternak, adanya tindakan kriminal ini juga menjadi alasan dari banyaknya peternak ayam broiler yang gulung tikar dan tidak melanjutkan usaha ternaknya lagi. Pasalnya, kerugian akibat tindak kriminal ini nilainya bisa sangat besar. Sebagai contoh, pakan ayam broiler. Dalam kegiatan pemeliharaan 1000 ekor ayam broiler, kita membutuhkan 600 karung pakan. Jika dalam 600 karung itu hilang 10 karung, kita akan kesulitan mendeteksinya. Padahal nilai 10 karung pakan bisa mencapai 4 juta rupiah. Selain pakan, ayam broiler itu sendiri juga rawan menjadi target pencurian. Banyaknya ayam broiler yang berada di dalam kandang tidak akan bisa terdeteksi jika ada ayam yang hilang di tengah pemeliharaan. Kita baru bisa mengetahuinya setelah penghitungan ketika panen, dan itu sudah sangat terlambat untuk dicegah. Yang kelima adalah kurangnya pemahaman teknis dalam memelihara ayam broiler. Sering kita jumpai bahwa orang yang terjun ke dunia peternakan ayam broiler adalah pemilik modal besar yang tergiur keuntungan besar dari beternak ayam broiler. Namun, mereka tidak mempelajari secara mendalam mengenai detail teknis pemeliharaan dan menyerahkan pada pegawai yang tidak mempunyai kecakapan dalam beternak ayam broiler. Umumnya, pegawai yang tidak memiliki kecakapan ialah mereka kurang telaten dan menjaga kebersihan kandang, dan rendahnya sikap disiplin, yaitu sering keluar meninggalkan kandang dalam waktu yang cukup lama. Tanpa kontrol yang memadai dan pemahaman teknis dari pemilik kandang, hal-hal tersebut merupakan salah satu faktor yang banyak menyebabkan para pemilik kandang atau pengusaha ayam broiler mengalami kerugian. Yang keenam adalah pembengkakan biaya operasional. Pembengkakan biaya operasional sering terjadi akibat hal-hal yang tidak diperhitungkan sejak awal. Misalnya, dalam keadaan kandang ayam broiler yang jauh dari pemukiman warga dan akses jalan menuju kandang masih kurang layak untuk dilewati mobil. Padahal, mobil yang akan menuju kandang seperti pengangkut DOC, truk pakan, dan mobil panen RPA merupakan kendaraan besar yang memiliki muatan berat. Apabila kendaraan-kendaraan ini tidak bisa mendekati kandang, maka kita harus menyediakan biaya ekstra untuk transportasi saprona. Pembengkakan biaya operasional juga bisa disebabkan oleh kelangkaan bahan bakar pemanas ketika masa brooding, kebutuhan obat-obatan ketika terserang wabah penyakit, dan lain-lain. Demikian sharing tentang penyebab kegagalan beternak ayam broiler. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.